Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Senang sekali pemirsa, saya Syifa Astasya Utari dapat kembali berjumpa menemani Anda dalam program Kolak bersama Profesor Dr. Abdul Mukti MID. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa senang sekali bisa berjumpa kembali bersama Prof Mukti. Alhamdulillah. Masih semangat Prof puasanya? Tetap semangat. Wah, semangat. Sudah mulai banyak bukber ya Prof ya? Undangan bukber di mana-mana ya Prof ya? Sudah ya alhamdulillah. Tapi bukber paling enak bersama keluarga di Wah rumah. luar biasa memang. Langsung dari sini kita bukber langsung pulang ke rumah masing-masing Prof. Boleh. Baik pemirsa. Hari ini kita akan membahas salah satu tema penting juga yang memang ini merupakan root atau awal dari kenapa sih ada bulan puasa. Karena memang saat ini kita sedang membahas tentang apa saja yang harus kita lakukan selama Ramadan. Di bulan Ramadan ini yang penuh kemuliaan ini kita hanya berpuasakah? Apakah kita hanya menahan haus dan dahagakah? Tapi kadang kita harus tahu kenapa kita sampai harus melakukan itu. Dan hari ini kita akan membahas bersama Prof Mukti tentang the power of history, bukan her history ya, tapi history. Jadi bagaimana asal mula Ramadan ini, bulan puasa ini menjadi sesuatu kewajiban bagi umat muslim di dunia. Baik, bagaimana Prof? Mangga dipersilahkan. Oh ya baik, terima kasih Kak Syifa. Jadi kalau kita bicara tentang ibadah, maka ibadah di dalam Islam itu paling tidak ada 4 atau 5 dimensi yang melekat di dalamnya. Ya. Yang pertama adalah maqasidus syariah ya. Jadi tujuan dari ibadah itu disyariatkan. Kemudian yang kedua itu adalah kaifiyatut tasyri', ya, bagaimana ibadah itu dilaksanakan. Nah, kemudian yang ketiga itu hikmatut tasyri'. Hikmatut tasyri' itu artinya hikmah dari kita melaksanakan ibadah. Kemudian yang keempat itu berkaitan dengan tarikhut tasyri'. Tarikhut tasyri' itu artinya sejarah atau asal mula suatu ibadah itu dilaksanakan. Nah, kemudian yang kelima itu berbicara tentang niat ya, niat dari kita melaksanakan ibadah itu. Sehingga karena itu maka kalau kita berbicara tentang puasa, kita juga perlu memang memahami mengapa puasa itu disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183, di situ disebutkan bahwa puasa itu sudah menjadi syariat yang diturunkan oleh Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad. Quran menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu juga sudah disyariatkan kepada umat sebelum kamu. Jadi tidak hanya umat Nabi Muhammad saja yang melaksanakan ibadah puasa, umat sebelumnya juga sudah melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita baca di dalam beberapa kitab tafsir misalnya, umat Yahudi itu juga berpuasa, umat Nasrani juga berpuasa. Tetapi puasa mereka itu berbeda dengan puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad yang disyariatkan untuk kita semuanya. Nah, kalau kita lihat dari sisi sejarah, puasa itu memang baru disyariatkan kepada Nabi Muhammad itu pada tahun kedua Hijriah. Atau tahun kedua setelah Rasulullah Muhammad itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi sebelum itu sudah ada puasa-puasa yang dilaksanakan misalnya pada bulan Syuro dan puasa-puasa yang lainnya sudah ada. Nah, karena itu ditegaskan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, yang kedua, kalau kita mencoba memahami dari sisi historis gitu, kenapa disebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu? Pertama, dia mengandung pesan bahwa ini bukan ibadah yang sama sekali baru, tapi ibadah yang sebelum sudah disyariatkan,
Tetapi mengapa disyariatkan kembali? Ya. Nah, kalau kita mencoba memahami dari sisi sejarah, memang kenapa puasa disyariatkan kembali? Pertama, karena itu menegaskan arti pentingnya puasa bagi kesempurnaan dan kemuliaan hidup manusia. Bahkan puasa itu merupakan satu dari 5 rukun Islam. Tetapi disyariatkan kembali karena puasa yang disyariatkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad itu telah dirubah oleh pemeluknya. Ya, puasa itu kan diwajibkan 1 bulan puasa itu. Tetapi orang-orang Nasrani menambahi puasa itu sehingga menjadi lebih dari 30 hari. Kalau mereka sakit, mereka susah, dia tambahi puasanya dan seterusnya, sehingga ada penyimpangan dari syariat aslinya. Orang Yahudi mengurangi puasa itu sehingga menjadi tidak 1 bulan tetapi kurang dari itu, karena mereka beralasan berbagai macam untuk tidak melaksanakan perintah itu. Dan ini memang terjadi tidak hanya pada konteks ibadah puasa. Sholat misalnya, umat sebelum Nabi Muhammad kan juga sudah melaksanakan sholat kan. Ada sering kita dengar dalam ceramah-ceramah Isra Mi'raj itu, sebelum Nabi Muhammad sholatnya 50 waktu. Kita kan hanya 5 waktu. Malah mungkin sholatnya hanya 3 waktu. Sholatnya 5 tapi waktunya 3, hanya subuh, kemudian mungkin kalau jamak qashar zuhur sama asar gitu kan, kemudian jamak qashar maghrib sama isya gitu. Tetapi caranya, kaifiyahnya berbeda. Sholatnya umat terdahulu dengan sholatnya umat Nabi Muhammad itu berbeda. Beda jumlah rokaatnya, beda waktu pelaksanaannya, dan beda tata cara pelaksanaan sholatnya itu. Haji sebelum Nabi Muhammad juga orang sudah haji. Bahkan orang-orang di Mekah pada waktu itu ya, orang-orang kafir Quraisy itu juga haji mereka. Tetapi mereka melakukan penyimpangan dari ibadah haji itu. Salah satu di antara penyimpangannya misalnya kalau mereka itu tawaf, mereka ini tidak berbusana. Jadi mereka mengelilingi Ka'bah dengan tanpa berbusana. Alasannya apa? Supaya dia nampak terhina di hadapan Tuhan. Nah, kalau dia nampak terhina, maka Tuhan akan iba dan mengabulkan doa dan ibadah mereka. Nah, ada banyak penyimpangan di sekitar Ka'bah, banyak sekali patung-patung ya, berhala-berhala yang bisa merusak kesucian dari Ka'bah sebagai kiblat pada saat umat Islam melaksanakan sholat. Karena itu haji disyariatkan kembali. Disyariatkan kembali untuk meluruskan ibadah-ibadah yang sudah menyimpang itu, dan kemudian diberikan tuntunan yang baru sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, puasa juga begitu. Tadi kan saya berikan contoh ya, bagaimana puasa itu telah diselewengkan dan telah dirubah syariatnya oleh umat sebelum Nabi Muhammad. Karena itu disyariatkan kembali kepada Nabi Muhammad ini sebagai bagian dari ibadah yang kita dengan melaksanakan ibadah puasa itu oleh Allah diharapkan menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Nah, itu sekilas yang berkaitan dengan sejarah dari ibadah puasa itu. Ya. Prof, saya ingin bertanya, bicara sejarah puasa kan kita sudah konkret lah, Prof, ya. Itu satu kewajiban umat muslim untuk menjalankan di seluruh dunia. Nah, yang menjadi trouble kan, Prof, ketika bulan Ramadan ada yang namanya sholat tarawih, Prof. Nah, kita ada 2 pilihan nih, Prof. Ada yang 11 rakaat dan ada yang 23 rakaat. Nah, itu bagaimana nih, Prof? Kita kadang-kadang suka berdebat perihal itu, Prof, gitu. Bagaimana, Prof? Ya, ini temanya agak menyimpang ya, tapi boleh saja kita jelaskan bahwa tarawih itu tidak disyariatkan bersamaan dengan syariat ibadah puasa. Jadi tidak begitu Nabi Muhammad menerima syariat ibadah puasa itu satu paket dengan sholat tarawih. Sejarahnya tidak begitu. Tarawih itu baru diwahyukan itu pada masa-masa akhir menjelang Nabi Muhammad wafat. Jadi itu sekian tahun setelah puasa itu dilaksanakan oleh Nabi. Jadi awal-awal nggak ada tarawih. Awal-awal nggak ada tarawih. Makanya dalam beberapa riwayat itu disebutkan Nabi pada saat tarawih itu banyak beristirahat karena sudah gemuk badannya. Sudah gemuk, usianya sudah 60-an, beliau wafat umur 63. Jadi kira-kira 2-3 tahun sebelum beliau wafat itu baru disyariatkan tarawihnya itu. Jadi tidak satu paket, tidak satu paket dari awal. Gitu. Baik, Prof. Masih seru, nanti mungkin akan kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tapi pemirsa, sampai sini dulu perbincangan kita. Nanti kita akan kembali pada segmen selanjutnya.
Saya izin pantun ya, Prof. Oh, boleh, boleh. Es kelapa rasanya segar, biar manis. Cakep. Biar manis ditambah gula. Bulan puasa nggak boleh mager, ayo semangat cari pahala. Subhanallah. Baik, sepertinya ada yang mau ditanyakan di Prof terkait dengan tema kita, The silakan, Power of silakan, History, ya, mungkin, ya. Mangga? Oh, silahkan. Silakan, ya. Malu-malu ya. Assalamualaikum Prof, saya izin Ya. bertanya. Ini kan mengenai histori bulan puasa ya. Saya kurang paham betul nih kayak macam-macam puasa, dan kebetulan saya adalah salah satu perempuan. Kan pasti setiap perempuan itu punya masalah halangan dalam berpuasa. Betul. Nah itu kan termasuknya kita bayar utang. Nah Ya. itu ada nggak sih Prof sejarah-sejarah atau ada kewajiban yang harus kita bayarkan? Karena kalau dari yang saya dengar kita bisa membayar apa? Fidyah. Fidyah. Nah betul. Itu mungkin bisa dijelaskan Prof. Baik, Mangga silahkan Prof. Ya, baik. Terkait fidyah Ya, ini. itu memang agak melompat ya, tapi tidak apa-apa, nanti tema yang akan datang akan bahas itu, tapi ini kita bahas sekilas saja begini. Pertama, bahwa ibadah di dalam Islam itu disyariatkan sesuai dengan kemampuan manusia dan sesuai dengan keadaan manusia. Karena itu kenapa puasanya itu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari itu sudah diukur oleh Allah bahwa manusia bisa bertahan tidak makan dan tidak minum dalam rentang waktu itu. Kenapa begitu? Karena ada dulu sejarahnya orang berpuasa itu bagian dari mereka menyiksa diri. Mereka menyiksa diri. Sehingga sekarang disyariatkan kembali puasa itu bukan untuk menyiksa diri. Ya. Itu. Ada juga kan orang puasa tapi tujuannya untuk diet. Saya Prof. Puasa biar kurus itu. Bukan itu juga gitu. Kadang-kadang. Puasa itu tujuannya bukan untuk kurus ya. Bahwa dengan berpuasa orang itu menjadi sehat karena sistem metabolisme yang menjadi makin baik dengan berpuasa, itu hikmah dari kita berpuasa. Tapi tujuannya bukan supaya kurus gitu. Kalau tujuan ya kalau tujuannya supaya kurus itu sudah tidak sesuai dengan tujuan dari berpuasa sebagai sebuah ibadah. Iya. Baik Prof. Nah, kemudian tadi yang pertanyaan mengenai yang haid itu kan keadaan ya, keadaan yang memang itu sudah diketahui oleh Allah bahwa perempuan yang sedang produktif itu atau yang masih produktif itu akan haid itu. Nah, haid itu kan dianggap sebagai sebuah halangan, tapi bukan sebagai sesuatu yang kotor. Dalam pengertian begini, dulu di kalangan umat selain umat Nabi Muhammad ya, misalnya kalau kita baca di dalam beberapa penjelasan fikih itu, kalau ada perempuan yang sedang haid dalam agama Yahudi itu dia nggak boleh masuk ke rumah, dia harus di luar rumah. Kemudian yang kedua, dia harus memberi tanda cap gitu di wajahnya, di pipinya atau di keningnya dengan darahnya itu sebagai pertanda dia sedang haid. Makanya dia harus dijauhi. Nah, menjauhi pada konteks yang dulu itu menjauhi secara fisik. Tapi dalam Islam memang disebutkan fa'tazilu, kamu jauhi, tapi bukan menjauhi secara fisik. Masih boleh duduk berdekatan suami istri, masih boleh. Gitu. Yang tidak boleh itu adalah melakukan hubungan suami istri. Jadi menjauhinya itu bukan harus di luar rumah, kemudian pakai cap di sini stempel, sedangkan bukan begitu. Nah, itu cara Islam mensyariatkan kembali tuntunan tentang haid. Gitu. Karena itu dianggap sebagai sesuatu yang, karena kenapa kok orang yang sedang haid itu boleh tidak berpuasa? Itu karena memang ada yang ketika haid itu sakit gitu kan. Nah, karena itu maka dia boleh tidak berpuasa tapi harus mengqadha atau mengganti puasanya pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Nah, kalau yang fidyah tadi itu untuk orang yang sudah sangat lemah. Nah, itu kalau orang sangat lemah itu ada yang begini, ini canda ya. Nah, ibu-ibu itu kan hamil, itu kan nggak puasa, melahirkan nggak puasa, tapi hamil lagi. jadi tidak puasa sepanjang masa. Ya betul. Bisa begitu. Nah, jadi ada aspek sejarahnya di situ. Tapi poin yang saya tekankan dengan tema ini, The Power of History, itu artinya apa? Bahwa kita dalam berislam ini, Islam itu agama yang berkesinambungan. Jadi kan sering ada mengatakan begini, apa agamanya Nabi Musa? Orang menyebut Yahudi. Apa agamanya Nabi Isa? Orang menyebut agamanya Nasrani. Ya kan? Padahal tidak begitu. Semua Nabi Allah itu membawa ajaran yang sama, agama yang sama, yaitu agama Islam. Dan disempurnakan oleh Islam. Nah, yang berbeda adalah syariatnya. Nah, tadi saya contohkan, puasanya umat terdahulu beda dengan puasanya umat Nabi Muhammad. Tapi sama-sama puasa. Ya, kemudian sholatnya umat terdahulu juga
ada syariatnya tapi syariatnya berbeda. Iya. Nah, karena itu semua nabi itu membawa ajaran yang sama. Tapi poin penting yang berkaitan dengan tema kita ini tentang the power of history atau kekuatan sejarah itu artinya apa? Kita ini menjadi orang baik itu sebagiannya harus sadar sejarah. Ya. Sadar sejarah itu maknanya ada dua. Yang pertama, kita harus menyadari kita ini berasal dari mana dan akan kemana. Itu harus sadar kan. Nah, karena itu Quran banyak menjelaskan tentang asal kejadian umat manusia itu. Yang kedua, the power of history itu juga bicara tentang bagaimana kita belajar dari kehidupan umat yang terdahulu. Ya. Apa akibat orang-orang yang bermaksiat atau membangkang perintah Allah. Bagaimana umat yang terdahulu itu hebat kemudian dihancurkan. Karena itu Quran, ya, Kak Syifa, itu kan isinya sebagiannya itu kisah. Nah, kisah-kisah itu isinya sangat banyak di Quran. Tapi kisah itu bukan sejarah. Nah, kisah itu bukan sejarah. Pengertiannya begini, kalau sejarah itu kan harus ada detail peristiwanya. Harus ada detail di mana tempatnya, kemudian siapa aktornya, dan bagaimana peristiwa itu terjadi dari waktu ke waktu secara kronologis. Kalau kisah itu yang penting adalah peristiwanya, tetapi tidak detail kapan terjadinya, bahkan tempatnya juga tidak diketahui, karena titik tekannya bukan pada detailnya, tetapi pada maknanya. Baik. Karena itu ketika kita bicara Quran, kisah itu kan bagian dari kita belajar dari sejarah, bagian dari apa yang terjadi pada umat terdahulu sebagai iktibar, sebagai lesson learn agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang cerdas. Baik. Quran cerita mengenai Nabi Yusuf. Ya. Karena ada ceritanya kan, ada kisahnya itu. Ya, nah, karena itu dia tidak dongeng juga. Makanya di dalam Islam itu dibedakan. Kalau sejarah itu kan bahasa Arabnya tarikh. Nah, cuma sejarah dalam bahasa Indonesia itu mungkin dari bahasa Arab sajaroh yang artinya pohon. Nah, biasanya sejarah itu dalam konteks ini dikaitkan dengan silsilah pohon keluarga. Itu kan ada silsilah keluarga. Nah, seringnya kalau orang itu bicara sejarah biasanya bicara mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan family kinship itu. Tetapi kalau sejarah dalam pengertian peristiwa itu kan tarikh. Ya. Nah, tetapi yang ingin kita bahas pada kesempatan ini adalah the power of history dalam arti sebagai kisah itu. Nah, karena itu dengan kita berpuasa ini kita perlu belajar dari kisah umat terdahulu. Umat terdahulu itu puasanya bagaimana, ibadahnya bagaimana. Tapi bagaimana umat-umat terdahulu itu kemudian menjadi jaya atau sebagian menjadi binasa. Kenapa mereka jaya, kenapa mereka binasa? Nah, itu yang Prof mungkin nanti bisa kita bahas pada konteks ini. Ya. Mungkin Prof bisa diceritakan sedikit tentang sejarah di masa lalu atau peristiwa di masa lalu yang memang sangat erat kaitannya dengan momentum sampai ibadah puasa ini harus disyariatkan kembali momen-momen tertentu. Banyak umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah itu kan karena mereka melampaui batas. Ya, melampaui batas. Karena mereka melampaui batas itu, maka kemudian mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Nah, puasa ini ibadah yang mengajari kita untuk tidak melampaui batas. Ya, ibadah yang mendidik kita untuk bisa menahan diri. Ya. Jadi misalnya begini, ada makanan. Kalau kita tidak puasa silakan makan makanan halal yang thayyib silakan. Tapi sedang berpuasa kita menahan diri tidak makan. Menahan diri tidak makan karena ada makanan itu berat mana dengan menahan diri tidak makan karena tidak ada makanan? Berat yang ada makanan di depan, Bro. Ada makanan halal bergizi tapi tidak boleh kita makan dengan tidak ada makanan. Lebih berat karena ada makanan. Nah, ketika orang itu sedang punya kekuasaan, punya kesempatan, kadang-kadang mereka itu melampaui batas. Melampaui batas. Karena melampaui batas itu maka mereka kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Nah, dengan berpuasa kita ini dilatih oleh Allah, dididik oleh Allah untuk limit ourselves, membatasi diri. Kalau kita bisa membatasi diri itu bukan berarti tidak bisa, kita bisa tapi tidak mau melakukan. Kenapa tidak mau melakukan? Karena tidak boleh. Ya. Misalnya nih, siapa di antara Anda yang bisa nyetir?
Wah, nggak ada. Waduh, naik motor bisa ya, naik motor. Naik motor Ini bisa berarti ya? motoris ini, motoris ini. Saya naik motor. Oke, baik Prof. Iya. Iya. Sebelumnya ini tanggung ini soalnya. Oh, Anda bisa naik motor dengan kecepatan katakanlah 120 km per jam. Bisa nggak? Bisa kan? tergantung motornya Prof. Ya kalau motornya bagus lah ya, motor bisa. Kalau kan? enggak nanti langsung menuju. Ya. Nah, Anda bisa naik itu, tetapi kalau Anda berpikir mengenai resikonya, Betul. ya bisa sih bisa, tetapi kan bisa membahayakan diri kita dan membahagiakan orang yang lainnya. Sehingga kita membatasi diri. Jadi bukan karena persoalan tidak bisa, Ya. tetapi karena kita ingin supaya kita ini selamat. Iya. Selamat untuk diri kita dan selamat untuk orang yang lainnya. Jadi persoalannya bukan bisa dan tidak bisa, tetapi boleh atau tidak boleh, benar atau tidak benar. Iya. Nah, itulah yang kemudian menjadi bagian penting. Sebab kalau manusia itu diberi kesempatan menerabas, manusia itu kan bisa menerabas. Pasti itu kan Ya sifat kan? dasar manusia mungkin. Iya, ya, Pak, ya? apapun akan dimakan kan, ya kan. Tetapi kan kadang-kadang kita itu makan itu menjadi terbatas karena dua hal. Pertama dibatasi oleh fisik kita. Iya. Kalau kira-kira Anda itu seperti onta, wah, onta itu kan makannya tidak bisa tanpa batas kan. Iya, betul. Tapi dia juga bisa makan tidak makan dalam waktu yang sangat lama. Betul. Ya kan. Tapi kita ini kan oleh Allah sudah diciptakan dengan konstruksi tubuh yang ada waktunya kita berhenti makan. Iya. Pada saat Anda berhenti makan, tetapi Anda maksa untuk makan, yang muncul apa? Bisa sakit, bisa Sakit, muntah, ya. ya kan? Jadi kalau orang itu Berlebih-lebihan ya. berlebih-lebihan makan, ya kelebihan makan dengan kekurangan makan itu sakit mana? Kelebihan makan. Sakit kelebihan makan kan? Iya. Iya bisa kemana-mana Dua-duanya kan sih ya, gitu. Prof, ya. Karena itu kita harus limit, betul. Sehingga kita tuh harus limit ourselves. Iya, betul. Harus membatasi diri Berhenti kita. sebelum kenyang. Berhenti sebelum kenyang atau ya Dan begitu makan sudah ada sebelum tanda lapar. kenyang kita berhenti. Iya. Nah, kenapa begitu? Manusia itu punya tabiat melampaui batas. Betul. Sehingga karena itu dengan ilmunya, dengan kemampuannya manusia bisa berbuat. Kalau Anda baca bukunya Harari itu ya, Homo Deus itu, dia bisa berbuat sesuatu yang seakan-akan dia itu sudah mengambil alih peranan Tuhan. Tuhan. Ya. Kan? Tetapi manusia kan tetap harus menjadi manusia. Betul. Nah, sehingga karena itu maka dengan kita belajar sejarah itu, kita jangan seperti umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah karena mereka melampaui batas. Karena kalau kita melampaui batas, tidak hanya kita yang rusak, alam juga menjadi rusak kan. Betul. Nah, inilah saya kira kenapa kemudian belajar sejarah itu menjadi penting dan kenapa kemudian puasa itu disyariatkan kembali sebagainya supaya kita ini jangan seperti umat terdahulu yang suka melampaui batas itu. Atau umat terdahulu yang sudah diberikan tuntunan ibadah kemudian dirubah tuntunan itu. Tadi yang Nasrani ditambah, yang Yahudi dikurangi. Nah, kita nggak boleh karena sedang semangat puasa, saya mau puasa deh berapa? Ya, 50 hari kan masih oke supaya dietnya sukses itu misalnya. Atau misalnya mengurangi, dah saya sejak ini mau puasa Dawud tapi di bulan 24 Ramadan. jam. Puasa Dawud di bulan 29 Ramadan, sehari puasa sehari enggak boleh juga. Iya. Nah, kira-kira begitu. Baik, jadi mungkin itu Prof ya, pentingnya urgensi dari kita mempelajari sejarah untuk mempelajari apa yang sudah ada di masa lalu, tapi kita juga memetik pelajaran tentang apa-apa yang sudah menjadi penyelewengan di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan ibadah puasa ya Prof ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, masih akan kita lanjutkan kembali dengan perbincangan yang lebih seru dan tentunya bersama Prof Mukti. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam acara Kolak. Kami lanjutkan kembali ya Prof ya, bahwa memang dalam mempelajari sejarah terutama dalam konteks beribadah puasa itu sangat penting. Agar kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita pelajari supaya kita tidak mengulanginya. Mungkin ada closing statement Prof dari Prof untuk pemirsa semua di rumah. Ya baik, yang pertama tentu saja kita ini harus menjadi orang yang sadar diri ya. Tadi saya sampaikan kita harus sadar dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Betul. Itu berulang kali ditekankan di dalam Al-Quran. Karena manusia bisa jadi lupa diri. Sudah cakep seperti kalian ini kan, kadang-kadang orang membanggakan ketampanan fisiknya atau kecantikan tubuhnya, ya, good looking.
itu bisa saja membuat orang menjadi sangat sombong ya, bisa jadi orang yang takabur. Ya. Karena itu kita diingatkan dari mana kamu dulu berasal, gitu kan? Dijelaskan manusia itu kan berasal dari mimma ingdafik ya, dari air yang sangat hina. Kamu tuh dulu aslinya dari situ loh. Kenapa kamu sekarang menjadi sombong gitu. Yang kedua, emang kamu cantik itu atau kamu ganteng itu dari sononya apa memang kamu merancang begitu? Cantik atau tidak cantik, ganteng apa tidak ganteng itu kan given. Ya kan? Itu given kan, sesuatu diberikan oleh Allah. Karena itu harus sadar diri, jangan takabur, jangan membanggakan diri, jangan merendahkan orang lain gitu. Ada orang yang misalnya mohon maaf kulitnya hitam legam gitu. Nah, kadang-kadang kalau orang itu kulitnya hitam legam kan nggak pede kan. Nah, supaya nggak hitam kan sampai pakai payung takut matahari gitu. Kulit hitam legam itu bukan berarti dia manusia yang jelek, bukan manusia yang tidak sempurna, tapi Allah menciptakannya memang dalam keadaan yang seperti itu. Fi ahsani taqwim, bentuknya seperti itu. Karena itu puasa itu kan mengajari kita untuk menjadi orang yang tidak boleh takabur, tidak boleh sombong, orang yang rendah hati tetapi tidak rendah diri. Nah yang kedua, tadi saya contohkan dalam berbagai peristiwa atau kisah yang dialami umat terdahulu. Mereka itu lebih hebat, lebih top loh. Tetapi kalau mereka itu melampaui batas, bermaksiat, tidak mengikuti perintah Allah, tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh para Rasulullah, itu mereka menjadi hancur, menjadi binasa. Karena itu maka dengan puasa itu kita hendaknya menjadi orang yang jangan sekali-kali melupakan sejarah ya, jas merah. Tetapi juga kemudian jangan kita ini terbelenggu oleh sejarah. Sehingga ada satu keadaan di mana sejarah yang baik itu bisa menjadi bagian dari kekuatan mental untuk kita menjadi baik. Saya punya kawan seorang warga negara Irak. Dulu kan sejarahnya hebat ya Irak itu, karena Islam menjadi jaya pada masa Bani Abbasiyah di Irak itu. Tapi sekarang mereka menjadi bangsa yang hancur berkeping-keping. Nah, karena dia itu punya kebanggaan sejarah, maka dia mengatakan we are a big nation. Kami ini bangsa yang besar, sehingga kami bisa bangkit. Nah, sejarah bisa menjadi modal untuk orang itu percaya diri dan meraih kejayaan masa lalu. Tapi tidak boleh juga menjadi orang yang romantis. Romantis itu artinya bukan rokok makan gratis, bukan ya. Tapi dia hanya mengenang keindahan masa lalu yang sekarang sebenarnya bukan lagi menjadi bagian dari keadaan yang dihadapi. Susah move on ya Prof ya? Susah move on, jadi kita harus menjadi orang yang realistis. Oke, dulu kami bisa jaya, sekarang kami nyatanya sedang jatuh. Bagaimana kita bisa jaya lagi? Nah, bisa menjadi spirit untuk mengambil iktibar atau mengambil ibroh. Mengapa yang dulu berjaya bisa jatuh dan bagaimana supaya kita tidak jatuh, kita belajar dari situ. Nah, karena itulah maka pentingnya kita mempelajari sejarah itu di situ, dan itu yang disebut dengan the power of history. Nah, dan oleh karena itu maka kita ini harus menjadi orang yang juga melihat pengalaman masa lalu untuk masa depan ya. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya memperhatikan apa yang sudah terjadi di masa lalu untuk masa yang akan datang. Nah, inilah yang disebut dengan kita ini mengambil spirit untuk membuat sejarah baru. Ada sejarah yang dibuat oleh generasi yang terdahulu, tapi juga ada sejarah baru yang bisa kita buat yang mungkin lebih baik daripada apa yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang terdahulu. Itulah yang saya maksud dengan the power of history. Sehingga dengan puasa itu kenapa dijelaskan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Selain kita diperintahkan oleh Allah untuk belajar dari umat terdahulu, juga kita disadarkan oleh Allah, jangan kamu merasa berat. Kenapa? Loh, yang berpuasa itu tidak hanya kamu saja kok, yang terdahulu juga sudah puasa. Nah, oleh karena itu maka jangan merasa berat, jangan merasa puasa ini sebagai beban, karena bukan sesuatu yang sama sekali baru, tetapi sesuatu yang dulu umat sudah melaksanakan, dan kalau kamu melaksanakan juga bisa melaksanakan dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Baik, terima kasih Prof. Mukti. Pemirsa, itu tadi perbincangan yang sangat menarik dan juga sangat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Kita boleh sesekali menengok ke belakang untuk melihat sejarah apa yang sudah terjadi di masa lalu untuk melangkah lebih baik ke depan. Demikian pemirsa rangkaian acara Kolak pada edisi hari ini.
Saya Syifa Astasya Utari beserta seluruh tim Kolak yang bertugas mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.